Ayo naik yang mau jadi vokalis Gledek selagu nih. Aku nggak hafal bang, tenang vokalis itu juga nggak hafal. Orang ada contekan. Tapi bahasanya mirip-mirip mereka yang ngecekin lu ya. Bahasanya mirip-mirip. Ada Inggris-Inggrisnya. Iya. Apa? Ya lu kan sebagai korban Twitter juga paham lah ya maksudnya. Berarti untuk skrip lapor Pak dia ngeluarin 15 juta per bulan. Kayak kita ganti topik ya bang. Gue bilang aja kenal di TikTok sama sastra beres sebenarnya nggak ada. Gue juga salah ngomongin dulu di sini. Malah gue udah lihat tuh Jegel gimana, Surya gimana. Lu cewek Gen Z nih, lu scroll ke bawah tuh emaknya nggak ada di situ. Gue pikir ini apa Gen Z yatim semua apa gimana? Nggak benar. Kerja apa aja, yang penting kita capek. Semuanya Kerja apa aja, yang penting kita capek. Oh Sarangkuti. Itulah lagu yang penuh filosofi dari Gledek. asli. Ahmad Dhani konon kabarnya ngiri loh sama lirik-lirik yang di sono nih. Di sono. Ahmad Dhani konon kabarnya ngiri sama kok Gledek bisa ngalahin liriknya Kirana ya? Iya, kok bisa sepuitis ini gitu ya. Iya, sampai Yovie Widianto mau pensiun dini setelah ada lirik-lirik Kicoy setahu gue. Antara dua, Yovie Widianto sama Yovie Latul loh salah. Dia mana nih gitu. Iya. Gila kayak Payung Teduh, iya. Gue mau Wancoy gantiin gue. Asli, sampai It Gitaf aja mau cat rambut hitam setahu gue bang. Saking kayak kayaknya ini lebih mental deh nih gitu, sampai mikir gitu dia. Bernadia sempat ngomong gini. Gue butuh baterai orang nih kayak Bernadia baterai orang sih janggal situ. Janggal itu. Iya. Tunggu deh. Lolos lirik gimana prosesnya? Proses lirik? Ya enggak, biar lolos deh. Oke, kita sepakat ini. Gimana tuh? Sejauh ini belum ada yang nggak lolos kayaknya bang. Apa-apa masuk aja gitu. Gue kan juga nggak tahu kan. Jadi gue take drum nih, abis itu gue keluar. Jadi gue tahu lirik ya pas Wancoy nge-take. Oh lu nggak tahu? Gue nggak tahu liriknya apaan. Tapi itu. Tahu nadanya, nyanyi tahu. Kagak juga, gue cuma tahu ini gitar Kicoy, gue isi drumnya. Gue tahu liriknya nanti begitu dia udah take vokal langsung. Temanya apa gue nggak tahu kan. Gue tahu judulnya di situ. Kayaknya apaan judulnya cuy? Kesurupan wasit friend. Ya udah deh gitu. Terserah udah gitu. Yang bikin lirik Kicoy. Lirik Kicoy sama Wancoy biasanya sih. Tapi judul tuh biasanya memang Kicoy. Oh judul Kicoy. Dulu Kicoy, iya. Biasanya dia udah bawa tuh, nih gue ada tentang ini gitu. Oke. Rata-rata. Dan biasanya lirik itu terjadi di studio. Di studio. Jadi kayak ya udah lu terserah aja deh, yang penting ya ada gitu. Iya, freestyle aja dah gitu. Pokoknya ini temanya ini, abis itu liriknya pas gue take drum baru mereka bikin. Kemarin Gledek foto lu, Kicoy, Patra, sama tuh lagi siapa gitu yang gondrong apa? Yang komisan. Saya Mukti. Bukan, waktu di studio. Oh, di studio yang mana ya? Ada foto lu nggak ada Wancoy. Oh, itu itu ini ya, Salim ada operator kita. Jatuh kata Wancoy, lu kenapa nggak ikut? Jadwal gue susah dul. Asli. Jangan gitu coy, gila lu. Kan gue juga bilang kan bang, recording nih masa vokalis nggak ikut. Dia bilang Guns N' Roses juga gitu. Wah, beda bang, gue bilang jangan, lu belum terus kata gue. Santai kali. Di kemarin dari karaoke di Jogja kan? Lanjut. Iya lanjut, 3 hari dia itu. Jumat karaoke sama lu, Sabtu sama Gledek, Minggu karaoke lagi dia. Karaoke lagi di Bose katanya. Iya gila ya. Iya. Gue yang kocak Mukti Entut nyanyi apa namanya, yang penting angka versi Jogja. Versi Jogja, iya, beli sate kelatak gitu-gitu. Beli sate kelatak Mas Adi. Kita butuh angka. Versi Jogjanya. Terus nyekolin anak di Aspen, kita butuh angka. Waktu pecah itu. Nah tuh tiba-tiba Mukti ada kenapa? Mukti emang kita udah janjian mau collab, tapi ya udah kita pokoknya nyanyiin angka nih.
kita juga nggak tahu liriknya yang Mukti siapin apa. Dia cuma bilang di backstage, ntar aku ganti jadi versi Jogja Bang Patra. Ya udah Muk, sikat aja kata Bang Patra gitu. Oh, Mukti tuh emang stay di Jogja. Asli Jogja emang Mukti. Emang asli Jogja dia. Jadi dia ikut deh tuh. Ikut. Sama kita juga bawain lagunya Orkes Pensil Alis 1. Untung vokalis lu stamina Keanu Reeves. Iya. Dan juga memori Albert Einstein kan. Lu lupa mau gini. Emang pang tuh gak ada aturan dulu katanya. Ya gak gitu juga coy, namanya juga show. Lu harus ada lah. Lirik apa segala macam, gak usah jadi lu. Emang pang gak ada aturannya dulu, gak usah gitu. Tetap mesti ada lah ini aneh gitu ya. Tapi gila Gledek ya. Kacau gitu. Mudah-mudahan Bang. Menurut gua aja Gledek tuh menyelamatkan lu aja dari cercaan orang-orang. Oza udah gak pang lagi. Iya. Akhirnya pang kapitalis nih gitu. Iya. Karena itu yang dulu disematkan ke gua. Untungnya kayak gua gak ngeband lagi jadinya. Kalau Gledek tuh menyelamatkan lu aja. Image pang gua masih selamat ada. ya. Tadi gua juga sempat nih apa kaos pang gua ganti Erigo aja semuanya ya. Kayaknya gue udah gak pantas pakai ini gitu. Battery Legend tuh udah gue singkirin ya kan. Sempat begitu Bang, untungnya ada Gledek ya. Ada Gledek. Jadi iya. Dan untungnya lagi Gledek itu liriknya bukan political correct. Betul. Jadi kayak fun aja udah. Iya. Nggak. Kita juga emang nggak mau Bang yang beropini atau apa gitu-gitu dari awal. Si Bang Patra kayak udah bilang gitu coy, tapi jangan serius-serius coy liriknya gitu. Bercanda-bercanda aja lah kayak gitu. Justru ya Gledek itu mengingatkan gue ngobrol sama Wancoy. Ini awal-awal ngepang nih coy, ya Gledek. Dulu awal ngepang kan pengennya yang penting keren aja di panggung. Iya. Chaos apa? Nggak ada isme-isme tuh. Iya. Paham-paham itu tuh belum ada tuh. Bener. Yang penting gue pengen have fun, manggung, mabok. Udah lirik asal udah terserah. Awalnya gitu sebenarnya ya. Iya sih. Jadi awal-awal ngeband gitu ya sebelum isme-isme masuk kan. Jadi kayak wah ini semangat yang gue ngeliat Gledek makanya gue girang banget. Jadi kayak ngepang dulu ya. Kayak ngepang zaman awal dulu ngeband dulu kan gitu pengennya keren aja. Iya, belum kepikiran mau ngomongin apa segala macam gitu kan. Belum tahu pengen boykot Freeport, belum tahu maksudnya. Kita belum tahu itu maksudnya kayak gitu kan belum ada. Belum ada. Iya. Kita tim ikut atau enggak nih gitu kan belum di situ. Belum ada kayak gitu. Iya, jadi kayak ya udahlah fun aja. Dan itulah Gledek emang nggak mau political correct ya. Fun kayaknya aja sih udah. so far sih iya sih. Ya begitu-begitu aja ya kan. Iya. Lagian kalau tahu-tahu kita beropini dilihat lagu lamanya Kesurupan Wasit kan orang juga siapa yang denger opini kita ya kan. Lagu lu dulu aja Kesurupan Wasit album sebelumnya ya kan. Agak sulit. Mimpi jadi kiper ya kan. Misalnya nih tiba-tiba Wanco ngomongin orasi segala macam. Wah ini band keren nih pendengar baru Gledek. Iya. Gue pengen lihat lagunya di Spotify. Yang dulu apa sih ini ya kan. Mimpi jadi kiper. Iya. Misalkan kan kayak kita bebaskan teman-teman kita yang dalam peperangan di Eropa gitu-gitu kan. Kita suarakan kemanusiaan teman-teman. Oke, lagu berikutnya Cemilan Gunung gitu kan kayak kurang dapat lah gitu. Jadi gak kredibel. Gak kredibel. Emang gak semua band bisa begitu Bang ya kan. Wancoy sulit juga sih ngomong sulit. Tapi akan kayak gitu terus konsepnya aja. So far sih kayaknya iya ya. Paling kan kalau kita bikin lagu baru ya, kalau nggak ya kayak Kerja Apa Aja kan yang masih ada temanya, tapi bercandanya di verse-verse-nya aja. Atau yang emang dari judulnya emang udah diksinya Kicuy. Mereka berdua lah yang sering kalau lirik dan tema gitu-gitu Kicuy sama Wancoy udah yang tektokan itu. Kicuy sih anjing juga tuh diksi-diksinya Kicuy. Iya, nemu aja dia. Tiba-tiba kayak ape dua kata lucu tuh Kicuy itu. Kenceng dia. Iya. Tapi Wancoy juga sebenarnya Bang kalau setelah baterai orang gelas kedua tuh bisa dipancing-pancing dia. Sebenarnya. Kalau baterai orang nggak ada, dia lemes tuh. Iya. Lemes. Kalau baterai orang muncul baru. Benar. Dan emang gak semua orang ngerti baterai orang kan. Yeah. Waktu itu gue podcast sama Livi bertiga sama Wancoy kan. Livi nanya gini kan, kawan Wancoy apa ridersnya kalau manggung? Ya gue sih baterai orang Liv gitu. Kata Livi, oh social battery gitu. Bukan, gue bilang. Mana ada orang rider social battery itu minta ditemenin gitu, nggak ada. Emang nggak semua paham lah ya. Emang nggak semua paham. Gue bilang sama Wancoy, kan video call juga kan? Video call ya. Sama Oh gua iya kan? di episode itu. Iya kan video call kan.
Coy, lu nyambung coy ngomong sama Livi coy. Ajaib sih itu. Livi juga nggak tahu Ancoy waktu itu. Tapi gila ya, Gledek udah oke lah. Amin lah, Sekarang lagi mudah-mudahan. dado-dado. Mudah-mudahan. Album ada dong Tan? Album nanti akhir tahun kayaknya mau rilis kayaknya. Lo akan nambah personil gak? Biola mungkin. Edisional gitu ya. Iya. Belum kepikiran, paling kita waktu itu sama Gamang Kromong doang tuh waktu. Oh iya sama Kicuy. Sama Kicuy Lokal Benang Kenur. Fest. Benang Kenur. Benang Kenur ya? Benang Kenur. Iya, Benang Kenur. Iya. Sebenarnya dia paling main sama kita 3 lagu. Sisanya cuma buat kayak Wan Cewek ngelawak dia ngasih das. Tang 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 tang. Iya. Biar ada feel-nya aja bang. Ya Biar kan? efek. Jadi job desa Benang Kenur tuh buat efek-efek konceng ngelawak. Iya, buat kayak gitu. Sama Kicoy habis ngelempar diksi dikasih simbal gitu-gitu. Tapi nge juga sih Jak. Misalnya kan festival 45 menit deh. Lagu lu kan pendek-pendek tuh Jak. Iya. Katanya 2 kali read tuh. 2 kali read, iya. Jadi diulang lagunya. Enggak, sekarang kita cuma 1 doang sekali jalan, tapi kayak angka tuh kadang kita sampai 4 kali gitu. Jadi penonton kita suruh nyanyi bang. Ayo naik yang mau jadi vokalis Gledek selagu nih. Aku nggak hafal bang, tenang vokalis itu juga nggak hafal. Orang ada contekan. Nggak usah lu ini aja nggak hafal nyanyi. Nah kemarin Pesta Pora tuh rusuh tuh. Pas Sapora iya naik semua gokil. Gila. Gokil tuh. Datang penonton tuh diundang tuh. Diundang Kicu yang manggil pertama awalnya. Boleh Pak Dita tuh. Boleh. Akhirnya naik aja semua udah. Tapi pecah sih kemarin di Pesta Pora. Itu juga abis sakit juga doi kan. Ceritain dulu dong abis DBD. Abis Iya, DBD dia kan. abis DBD kan. Rumah sakit 4 hari. 5 hari 4 hari gitu. Besokannya manggung Gledek tuh. Dia mabuk. Baru keluar DBD rumah sakit. Iya. Dari check out nyari baterai orang. Dia Nyari mabuk. baterai orang. Wow, anjuran Dokter Hembing saudara-saudara. Dan dia juga nggak bilang DBD kan, kayak sakit apaan bang? Digigit nyamuk Cirebon dia bilang. Kok lu bisa tahu pas bagian mana? Nyamuknya yang mana kok tahu lu? Ya gue juga khawatir kan pas gue datang nih, Wanco udah sehat apa belum ya? Gue ke green room passport dia udah tepar gitu kan. Gue bilang anjing masih lemes gimana nih? Kata gue liat sampingnya baterai orang aja bukan sakit ini mah kata gue. Karena emang lu siang kan itu bang ya? Siang. Jam 11 tuh. Posisi gue jam 11 siang podcast tuh Green Boys. Jam 9 pagi hari Minggu dia udah mabok. Jam 9 pagi. Jam 9 pagi ya. Orang masih pada running tuh jam segitu tuh. Orang kan CFD. CFD kegiatan selayaknya jam 9 pagi lah. Mandiin burung. Dia mabok. Udah enak nih Dul gitu. Jam setengah 10 udah enak nih Dul. Gila. Siang outdoor ya panas-panas tuh. Gila. Tapi itulah maksud gue. Kadang-kadang kan minuman itu tergantung minuman apanya buat nyegerin kita. Bener. Kalau pagi-pagi siang terik paling enak minum ini nih cuy. Itu teh cap solo. Iya, enak banget. The best sih seger-seger gini nih. Iya, ini kita pesen dulu kali ya. Ini minuman enak banget teh cap solo. Ini legit rasa manisnya. Jadi pas kasih es batu banyak. Waduh enak banget itu. Minuman teh tubruk instan dengan gula asli. Kita harus cobain nih ya. Teh cap solo. Teh cap solo. Biar blockingannya bagus di kamera. Oh iya, nggak usah diomongin itu bang, maksudnya ngalir aja aturan begitu-begitu mah. Iya, nggak usah diomongin. Oh iya, turunin ya. Teh cap solo dibikin dulu ya. Bikin dulu, dan bikinnya nggak lama. Oh, cepet ya. Bentuknya tuh. Gila. Mau apa lu? Anjir. Lu mau apa? The Flash kok, kokinya The Flash ya. Emang gini, Gila. Iya. Cakep ini. Coba. Gue coba dulu ya. Coba. Aromanya. Waduh, aromanya. Wah, mantap. Wah, mantap. Pabrik teh lain tutup deh menurut gue. Udah ada teh cap solo kayaknya udah ini yang terbaik gitu kayaknya. Kita kalau minum teh cap solo kayak teh tubruk zaman dulu. Cuma beda kan kalau teh tubruk kan bikinnya ribet. Iya. Ini tinggal tuang langsung aduk. Versi instannya. Versi instan gak lama bikinnya. Seduh aduk 8 kali langsung jadi. The best nih. Wanginya wangi teh tradisional. Mantep banget ini.
Ini wasgitel. Wah, enak banget nih. Tehnya kental dan ada sepet-sepetnya. Karena ini dibuat dari daun teh melati dan gula asli. Daun teh Ya, melati dan gula asli. cocok buat jadi teman di setiap momen, termasuk Asli. ngobrol gitu nih podcast Benar. berdua. Gila. Teh cap Solo. Tiap Solo mantep nih. Udah deh bener nggak usah deh pabrik teh lain tutup aja udah. Iya asli. Bahkan kebun teh di puncak udah deh, ngapain lagi lu masih orang udah ada teh cap Solo kan? Buat pabrik teh lain lu mendingan jadi reseller teh cap Solo aja deh. Bener. Nggak usah brand lu udah tuh. Bahkan Thai tea di Thailand tuh tutupnya Tutupnya semua udah lu ganti ini. Iya. Udah ini juaranya udah. Iya, seperti Gledek menjadi juara di skena dengan musik filosofi dari Plato. Lu percaya nggak ya? Kadang-kadang tuh musisi ya suka mikir, ini gue umur 60 masih bisa bawain lagu ini. Benar, iya. Kayak Rolling Stone juga gue ngeliat kok ini bisa masih tour, masih rilis lagu bang, masih rilis video klip loh Rolling Stone sampai umur segitu. Bikinannya aja kayak Iwan Fals gitu aja. Iya, Iwan Fals gitu ya. Wancoy Ubanan gitu nanti ya. Iya, kayak wah lu tua-tua kan. Kicuy, lu Patra, gak Wancoy. Tua-tua masih bawain Iwan Fals. Iya. Pengen bikin menarik lah sih kayak gitu. bang. Lu balat lu ada ya? Apa judulnya? Balada Cinta Duda ada. Balada Cinta Duda. Mentang-mentang vokalis Duda. Tapi itu adalah spontan ya? Lu bikin Gledek ya? Spontan bisa dikatakan. Awal Patra kan? Awal kayaknya Bang Patra sama Kicuy sebenarnya. Abis itu Bang Patra sama Wancoy. Abis itu gue mau Wancoy ketemu di tempat lu kan, Green Boys. Barulah akhirnya dikumpul sama Bang Patra tuh bikin grup. Kayak gitu doang. Oke, inisiatornya Patra berarti. Inisiatornya kalau gue bisa katakan sih kayaknya sih dia. Total berapa lagu sekarang? Gledek. Total berapa ya? Belasan deh kayaknya. Anjing. Belasan. Nah emang kadang Bang Patra biarpun dia nggak bikin judulnya, tapi kadang konsepnya dari dia. Kayak balada Cinta Duda tuh Bang Patra yang bilang kayak ini lagu cinta yang nge-appreciate Duda masih jarang coy di Indonesia coy. Akhirnya kita bikin. Nah jadi setiap manggung nih sebelum lagu itu Bang Patra nanya dulu ke penonton kan, ada yang Duda nggak di sini gitu kan. Nah biasanya emang dikit, tapi sekali ada kenceng teriaknya saya gitu. Ini lagu buat lo. Saya cerai 2016 lah gitu. Iya tenangnya. Itu masih profesional. Santai aja. Iya. Itu tuh dari dia itu konsepnya balada Cinta Duda itu. Oh jadi lagu itu buat mengapresiasi para duda-duda. Para duda di Indonesia gitu kata Bang Patra. Sempat tapi kan lu tiba-tiba ke industri. Iya. Dari ngeband dulu. Wah nih sell out nih. Ada yang bilang gitu gak? Ada dong. Ya komen-komen lah paling ya. Komen-komen sell out dari kalau pada waktu itu jangankan dari ngeband bang, dari podcast Spotify ke kayak YouTube aja tuh bisa dibilang sell out gitu. Oh jadi mereka bilang kalau Spotify itu masih underground gitu. Iya kan lu kan gue podcast monolog aja tuh sendiri tuh di Spotify kan. Jadi kan gue pikir wah podcast pada ngobrol nih, gue pengen bikin yang sendiri nih gitu kan, supaya ada kayak rintik seduh versi punk lah gue pikir. Karena kan dia monolog juga kan. Gue pengen bikin yang punknya. Nah begitu gue udah mulai ke TikTok lah, ngos-ngos di YouTube gitu-gitu, yang komen-komen sell out juga ada lumayan banyak. Tapi karena dulu Spotify gue nungguin diajak premium gak diajak-ajakin. Iya padahal duitnya oke tuh pas zaman pandemi tuh ya. Iya oke kan katanya tuh. Iya, oke banget. Gue juga dengar kabar doang tuh. Berapa M gitu. Oke tuh. Dan katanya di depan gitu duitnya. Depan langsung. Sekarang mah udah nggak gitu lah. Sekarang udah ada sistemnya baru katanya dia. Iya. Nah lu dulu awal emang monolog. Monolog Spotify dulu gue awal-awal. Apa itu? Kontennya apa? Kesel aja misalnya tentang apa, udah 3 menit, 2 menit, ada yang 40 detik doang. Abis itu lama-lama gue mulai masuk IG segala macem, barulah ke sono-sononya ke TikTok gitu-gitu. Oh ini yang yang kayak lu lakuin sekarang, tapi dulu versi Spotify audio, gitu. Iya, dan lebih marah-marah emang. Sekarang tapi gue comeback kayak gitu lagi, tapi di YouTube bang, seminggu sekali. Hari Senin tuh gue bikin lagi yang kayak dulu gitu. Podcast kesal aja. Podcast kesal aja. Apa ya? Ingat waktu di Spotify tuh tema apa yang pecah? Yang tiba-tiba orang look up ke lu. Gue yang pecahnya di IGTV sebenarnya, yang gue bahas waktu itu kan COVID kan. Anjing IGTV lagi. IGTV belum rilis Sekarang ya. udah Belum rilis
nih. Jadi ini episode viral gue pertama lah. Covid, abis itu ini Covid awal ya, Covid yang kita ke Indomaret itu merasa berdosa gitu, orang masih pada rumah semua. Nah, tahu-tahu McD Sarinah mau tutup nih. Abis orang pada datang kan, ngumpul-ngumpul kan, wartawan lah datang ke ibu-ibu gitu kan. Bu, ini kan lagi pandemi, kok ibu keluar gitu? Iya nih McD Sarinah tutup, kenangan saya banyak di sini gitu kan. Emang apa kenangannya? Saya lu skripsian di sini Mas. Gue bilang iya elah, kayak perkara skripsi lu unggulan juga kagak kampus lu gue yakin. Dengan sifat kan nggak mungkin dong UPH skripsian di situ kan maksudnya bukan UGM nih orang gitu maksud gue. Nah itulah gue kata-katain rame lah di IGTV waktu itu. Beneran orang kesal sama lu? Atau ada yang support? Kalau pada waktu itu malah gue didukung karena emang, keluar rumah. Ya kita sebel bang. Dulu kita ke warung aja tuh ngerasa kayak nggak enak sama orang rumah, sedangkan dia ngumpul-ngumpul perkara skripsian itu ya kan. Jadi orang malah setuju sama gua. Kalau banyak nyentil orang ya, apalagi yang ini kan yang pengen lu denger. Nah, itu kan banyak nyentil orang tuh. Ada yang beneran kesal sama lu gak? Banyak bang. Kayak apa ya contohnya? Misalnya lu lagi menyudutkan profesi tertentu, orang itu kesal. Yang terakhir itu, tapi gue minta maaf langsung ke orangnya. Akhirnya sekarang gue udah temenan juga sama orangnya. Jadi gue ngatain Vespa ekstrim gitu. Dari kebo. Nah, tapi yang tersinggung sama gue itu pas gue lihat Vespa dia, bukan ini yang gue maksud gitu sebenarnya. Jadi kan Vespa ekstrim ada macam-macam kan ternyata kan. Ada yang kayak ada yang panjang lah, saung. Yang naik berlapan. Nah dia tuh masih yang, dan gue lihat nggak yang knalpot mengganggu gitu. Tapi dia komunitas Vespa. Nah ketika dia tersinggung ya udah gue minta maaf ke orangnya langsung. Maaf ya tapi bang. Tapi kan ya. maksud lu Vespa brong kan? Vespa brong. Tapi kan ya gue kan juga nggak ngerti Vespa ya. Mungkin itu hitungannya brong juga atau apa gue nggak tahu gitu. Dan diksi yang gue pakai emang Vespa ekstrim doang gitu. Akhirnya bang maaf bang ya gue nggak maksud nih. Yang gue maksud juga bukan Vespa kayak lu gitu. Oh ya udah bang Oza aman gitu. Akhirnya temenan. Akhirnya gue temenan di IG sekarang. Vespanya dia bukan yang untuk kebo gitu bukan kan? Bukan, dia yang kayak nyambung. Jadi ada kayak ini Vespa nih, abis itu nih ada dudukan lagi orang bisa duduk di situ gitu. Hitungannya mah masih oke lah. Iya makanya gue juga kenapa gue minta maaf karena kayak emang bukan dia yang gue katain sebenarnya gitu. Nah kalau emang lu merasa lu tidak menyinggung dia, ngapain lu minta maaf? Karena gue nggak enak sama si anak Vespa ini. Abis itu gue juga udah mulai rame di grup-grup WhatsApp Vespa katanya. Gue jadi setiap keluar rumah kayak mana Vespa nih. Jadi parmal gue. Gue ngeliat Vespa, ampun. Begitu. Daripada gitu gue minta maaf aja deh gitu. Sama banyak orang yang mention sama gue, tapi gue jatuhnya malah lucu. Ketawa gue pas lu bikin konten yang mobil ceper. Mobil ceper, mobil ceper. Padahal kalau gue ketawanya karena sebagian besar memang benar. Iya. Karena menurut gue suka ada fase mungkin ya, fase modifikasi dalam hidup gitu kan. Gue sukanya yang bener-bener nyentuh tanah tuh. Yang bener-bener ceper banget. Makanya ada Airsus. Jadi gue dicekin dulu. Lu kok apa namanya menyusahin mobil kan ada teknologi Airsus, dipencet naik sendiri. Oh bisa kayak gitu sebenarnya ya. Gitu kan. Tetap aja itu nggak nyaman. Memang gak nyaman sebenarnya. Semahal-mahal dan sebagus-bagusnya air suspension tetap gak nyaman. Iya. Makanya sekarang gua kayak ceper dewasa. Ceper dewasa tuh. Jadi pendek tapi bisa dipakai harian. Gitu. Fitmentnya bagus tapi nggak pendek-pendek amat. Nah mungkin karena seiring bertambahnya umur dan drama-drama yang terjadi ya, gue malas membuat drama baru di mobil gitu kan. Wah nyusahin nih gitu kan. Yang simpel-simpel aja lah gitu ya. Makanya gue ngeliat konten dulu ketawa. Makanya emang kadang gue juga yang gue katain sebenarnya itu sebenarnya gue lakuin juga bang. Terus mungkin orang belum nangkep kan. Jadi gue pertelak lagi deh. Gue ngatain sambil praktekin langsung gitu. Kayak kemarin gue ngecengin orang-orang basket gitu ya. Rambut basket nih. Basket apa sih? Pokoknya cukuran yang kayak samping tipis, tengahnya apa kayak Mayor Teddy gitu basket gak sih? Iya kan? Basket Mayor Teddy. Oh cukuran abri? Cukuran abri. Nah namanya basket tuh? Basket namanya. Gue ngecengin lah lip service untuk basket. Nah di videonya gue udah basket nih. Kalau udah lihat gue juga sama kayak yang gue katain. Masih aja kayak
tersinggung lah. Rambut juga basket ya, memang itu intinya gue bilang gitu. Itu yang masih susah gue jelasin tuh bang ke penonton. Pedal ya kan. Lalu juga akhirnya lu bikin pedal juga. Akhirnya gue pedal juga. Iya. Awalnya gue ngecengin, abis itu gue pedal juga. Lah kemarin lu ngecengin ya nggak apa-apa menurut gue, emang kenapa? Ya kan nggak ada masalah. Karena memang buat lucu-lucuan aja. Lucu-lucuan kan, doang, dan gue juga nunjukin ya udah semua tuh bisa dicengin sebenarnya gitu ya kan, termasuk hal-hal yang gue lakukan juga loh gitu. Tips and trick ngecengin orang tapi tetap aman. Tips and trick ngecengin orang, iya sebenarnya hindari topik-topik yang terlalu riskan aja gitu. Kayak contoh agama iya nggak mungkin gue bikin lip service untuk orang agama tertentu kan nggak mungkin kan. Bola, ras gitu-gitu aja. K-pop sebenarnya sekarang udah lumayan. Kayaknya K-popers kayaknya udah pada mulai gede juga bang kayaknya. Sumpah loh, karena dulu gue menyinggung K-pop, sekarang gue bercanda K-pop kok nggak ada apa-apa nih gitu. K-pop gitu. Dan komen-komen di Twitter itu lu suka post di Instagram. Suka gue highlight komen di Twitter. Tapi bahasanya mirip-mirip mereka yang ngecengin lu ya. Bahasanya mirip-mirip. Ada Inggris-Inggrisnya. Iya. Apa? Ya lu kan sebagai korban Twitter juga paham lah ya maksudnya. Nyambung nih. Bahasanya mirip-mirip gitu. Iya. Apa namanya? Problematik. Iya, bahasa-bahasa berat kalau Twitter mah bang. Pasti bahasa yang dipakai oleh mereka adalah problematik, terus ya toxic yang gitu-gitu. Red flag, gitu-gitu. Nah katanya Threads sekarang udah mulai OTW ke sana katanya, tapi gue belum mantau sih. Gue udah deactivate Twitter gue. Kalau Threads nggak main ya? Nggak main, ada doang tapi nggak main. Iya, temen gue bilang gitu. Ini Threads juga udah mulai ke arah Twitter nih Zani, katanya gitu. Menonaktifkan Twitter tuh mungkin udah sebulan lebih lah ya. Twitter? Iya Twitter. Oh baru dong? Baru. Terus tiba-tiba dia pakai username gue. Iya gue lihat tuh anjing banget ya. Kenapa terus ketika gini, duh capek event bulan September. Gue tuh kayaknya bahasanya gue tuh ngeluh di sosmed. Gue tuh kayaknya tuh duh capek nih event banyak bener bulan di September. Gue tuh kayaknya tuh anjir ngapain ya itu tuh orang-orang begitu tuh ya. Ada pakai avatar gua, nomor manajer gua ditaruh, link YouTube gua beneran ditaruh. Niat banget gitu. Niat banget ya. Wah ini udah gak beres sih, takutnya kan dipakai buat apa kan? Akhirnya gue post aja, ini bukan gua. Tuh kalau manajernya dihubungin dia diundang event, dia masih maksa nyamar jadi lu tuh bang ya. Orang masih percaya kali gue gopar ya. Tapi lu masih main Twitter? Twitter gue baca-baca doang sih, baca-baca doang. Kadang gue nge-tweet kayak ya sebulan sekali, atau kadang retweet doang gitu. Nah dari Twitter sekarang, yang sisi yang masih menarik dari Twitter zaman sekarang apa? Anjing, yang masih menarik? Iya. Dari Twitter zaman sekarang ya? Atau X ya, bilangnya X. Iya. Kayaknya udah hampir nggak ada bang. Apa ya? Maksudnya hiburan juga dikit. Gua dulu bikin Twitter karena pengen ketawa. Benar, awal-awal pada zaman itu emang iya. Sekarang kok banyak yang hate gitu ya? Iya, apapun bang, apapun dihatein. Kayak ini udah takut gua. Iya. Takut sama. Jadi daripada gua meminta orang untuk tidak begitu, lebih baik gue yang stop. Iya. Yang legend ada cewek makan sushi di hate juga di Twitter. Hah? Jadi nih di TikTok nih bang nih. Ini legend Twitter nih, gue sering ceritain. Jadi cewek Gen Z lah di TikTok nih, biasa nih, halo guys ada sushi enak nih di BSD mana segala macem, terus dia makan nih. Nah di TikTok kan normal kan, kayak oh iya harganya berapa segala macem. Iya, di TikTok di mana kak? Iya di mana kak? Letaknya ya. Nah di Twitter kayak jadi dia di hate gara-gara lu kalau makan sushi nih bang, ini kan misal salmon nih, ini nasi kan. Nah yang dicelupin ke kecap itu harusnya salmonnya, bukan nasinya. Nah itu di Twitter kayak gini nih, gak menghargai budaya Jepang nih. Terus pas gue lihat orang yang nge-hate avatarnya, ini kayak orang-orang makan tongkol nih, gak salmon gitu. Pernah ke Jepang juga kagak, gue yakin gitu. Ngapain lu belain budaya Jepang? Itu tuh legend tuh. Kenapa ya Jai? Orang-orang itu suka banget mempermasalahkan hal-hal Twitter yang, ya terutama ya, yang nggak penting menurut gua. Kayaknya kalau di Twitter karena tempatnya kayak gitu semua bang ibaratnya. Jadi orang juga kayak gue juga kayak gitu dah ibaratnya. Kalau lu kayak gitu di IG, lu kan jadi nyebelin sendiri kan. Kalau di Twitter kayak semua juga begitu. Iya begitu ya, gue begitu aja, berarti gitu.
kultur emang begitu. Atau mungkin emang orang-orang yang cloud chaser. Cloud chaser. Karena kan lu di Twitter kan siapa aja bisa viral kan. Total 18.000 retweetnya. Lu mau ini nih. Kita pernah ngobrolin. Ketika awal main Twitter gue 2009, kita akan ngecengin orang-orang yang pakai avatar palsu atau akun palsu. Iya. Apapun yang keluar dari mulut lu itu tidak valid. Iya. Kecuali lu memang akun parodi. Iya. Ya kayak pocongnya Arif Muhammad. Betul. Ada konsep. Iya, ada konsep lah. Iya. Itu beda hal. Ini benar-benar kayak lu hate speech, tapi avatar lu telur atau kartun segala macam. Itu pasti zaman itu ya tidak valid omongan. Iya. Sekarang validasi itu keluar dari bentuk avatar apapun. Sekarang lu lihat Twitter ketemu muka asli itu jarang, Bang. Kecuali orang kita kenal gitu ya. Kalau kayak netizen biasa pasti fotonya kalau nggak Naruto ya kan, atau nggak artis K-pop gitu-gitu. Ada budaya Twitter yang akun anonim, mereka bilangnya apa sih? Akun alter. Yang ketemu sama akun alter lainnya dan pokoknya transaksinya terserah dia mau ngapain. Nah, sempat ada lawyer dihujat di Twitter nih. Mungkin kalau dulu pas kita dihujat di Twitter kita nggak tahu harus ngapain ya. Tapi lawyer ini bisa disetir lah sama dia sampai kayak 80 akun anonim tuh terpaksa bikin video klarifikasi ke Twitter gitu, Bang. Hah? Gue nggak tahu tuh di gimana triknya ya. Tapi ujung-ujungnya kalau kalian nggak bikin apa ntar malam somasi akan datang ke rumah kalian atau apalah gitu. Jadi akun-akun alter itu akhirnya pada yang muka-muka Naruto tadi, yang muka-muka Luffy One Piece itu yang dari kelakuannya sangat Luffy banget juga ya, persahabatan sekali ya. Nunjukin video saya minta maaf bla bla bla. Muka asli dan rata-rata resolusinya emang iPhone 17 rata-rata. Alias grafik kartel Meksiko. Alias PlayStation 1. Orang-orang gitu ternyata. Wah, itu gue puas banget tuh. Gue anjing nih orang legend nih bisa ngebalikin kayak gini. Gimana caranya? Gak tahu deh itu. Tunggu deh, kasus apa lu tau gak? Kasusnya emang sepele, perkara dia nge-tweet apa gitu. Tapi penghinaannya kayaknya sampai ya kan Twitter kan doxing gitu, Bang. Dicari lah lu tinggal di mana apa gitu-gitu. Nah, itu yang dibalikin nih nggak boleh nih ngelanggar hak gue. Orang-orang harus minta maaf ke gue. Nah, berhasil dia. Wah, tuh gue tontonin tuh sampai malam tuh video klarifikasi akun-akun alter anjing. Gue bilang, ini mimpi basah gue nih bisa dibalikin haters begini. Umur berapa cuy? Masih muda? Apa? Yang klarifikasi? Masih muda, Bang, masih beberapa SMP ada kayaknya beberapa bahkan. Astaga. Ada yang emak-emak juga gitu-gitu. Mama juga. Ada yang emak-emak juga. Mama bikin klarifikasi gitu. Iya, emak-emak gitu. Gue bilang anjing masih ngikutin Twitter aja emak-emak ini gitu kan. Halo dok tante, gue bilang masih aja di Twitter kata gue. Udah kali gitu kan. Tapi mungkin yang tidak disadari sama orang-orang yang seperti itu ya. Iya. Mereka kan selalu berlindung di balik kalimat kebebasan berbicara. Iya. Selalu berlindung di balik itu. Padahal mereka tuh lupa sebenarnya batasan kebebasan berbicara adalah kebebasan orang lain. Iya. Batasannya itu bebas, tapi batasnya ada. Kebebasan orang lain, yang mana kita harus menghormati itu. Nah, mereka lupa tuh. Iya. Yang penting bebas aja. Ngomong apa juga. Dan karena nggak pakai akun asli tadi kan, jadi lebih kayak lebih bebas gitu. Sekarang tuh jarang pakai muka asli, cuy. Lu buka Twitter sekarang ya, Bang, hari ini lu coba nih, jarang banget. Kalau nggak pemain bola, kalau nggak kartun gitu-gitu. Foto-foto Twitter tuh gila banget. Yang nggak hujat lu juga rata-rata avatar gitu ya? Iya begitu, hampir nggak ada yang muka asli. Maksud lu nge-spill itu tuh tapi namanya dicoret nggak ketahuan tuh apa? Gue nggak mau aja kayak ntar orang jadi tendensinya gue minta diserang balik nih. Kagak, gue cuma pengen lucu-lucuan aja gitu. Gue nggak pengen followers gue kayak ayo kita katain mereka di Twitter, nggak usah juga gitu maksud gue. Jadi gue sensor lah namanya gitu. Anjing banget, ngatain apa lagi orang. Diam lo Oza gendut tai banget. Iya tai banget tuh. Tapi itu yang bikin gue diet juga sih. Anjing, turun berapa aja? Apa? Berat badan turun berapa? Turun 30 gue. Anjing. Tapi itu kan setahun lebih, Bang, prosesnya. Baju-baju lama masih ada? Baju-baju lama udah ada yang gue kasihin juga, ada yang gue jual juga waktu itu di acara podcast Mas. Dari XL ke sekarang L. Sekarang L beberapa M udah bisa lah. Beberapa M udah bisa. Target tuh XXS targetnya. Bim. Pancoy dong, Pancoy. Dapat endorsean ini kan kesehatan. Ditantang untuk turun berat badan. Ngukur berat badan. Ditantang untuk turun berat badan. Oke. Enggak, endorsean.
Awalnya tuh 107. Berat badan 107. Iya, 2 bulan kemudian 117. Gue gimana dulu ya? Gue gimana bisa turun lagi? Coy, ini harus deadline nih, harus turun gue. Udah nge-gym gak bisa, ini segala macam, gimana dulu? Coy, lagi coy. Jangan bang, baru nge-ban ini gue masa. Jangan, jangan, boleh tuh, nggak boleh. Masa baru nge-ban vokalisnya gak ada. Iya, jangan dong. Lu udah ini belum? Udah ambil ancang-ancang belum? Ketika geledek lagi mau manggung, tiba-tiba Wancoy sakit kayak DBD. Ini vokalis yang tepat untuk gantiin. Siapa ya? Belum sempat nyoba sih beberapa bang, dan kayak sih ya oke-oke aja. Tapi biarpun apa, misalnya nyanyinya bisa nih, salah-salahnya dia itu loh yang penonton tunggu sebenarnya. Oh, iya, dia lupa-lupanya itu penonton tuh seneng. Bukan yang sempurna ya. Iya, kita tuh paling pecah tuh ketika salah bang geledek tuh. Orang seneng, yeay. Oh itu Wancoy di, gue bilang, masa begini sih mas kamu nonton? Yang kemarin di Jogja gini, salah kan, tuh kan gue lagi kan disalahin kan. Padahal dia nih gitu. Ada gitu tuh, main nyala-nyalahin gitu. Kayak tapi gitu gak bisa tuh ya. Kayaknya susah dapat itunya. Mungkin kalau untuk nyanyi doang mungkin bisa ya. Ngelawaknya mungkin Kicu sama Bang Patra masih bisa ngisi, tapi untuk ya itunya tuh. Yang salah, yang tolol-tololnya bagian Wancoy itu. Karena emang penontonnya kan juga itu kan banyak ya Green Gang juga bang sebenarnya kan. Kayak pas Bang Patra kemarin sebelum Bala Cinta Duda kan kayak oke, ini lagu romantis yang geledek tulis di bawah dan teriak alias nggak ada anjing. Emang benar bangsat lo. alias lo. Gitu. Tapi Wancoy di sosmed masih aman ya so far bang, belum pernah ada ya kayak di Twitter apa dikenapain gitu ya dia. Wancoy itu pernah sih ada, cuman jatuhnya lucu sih kalau dia. Iya ya. Jatuhnya termaafkan lucu. Gitu kalau dia kayaknya. Termaafkan. Makanya Wancoy jangan dia juga orangnya gak bakal, pasti kalau ngadepin gitu ntar juga baik dulu. Dia kan mikir paling panjang tuh. Atau gak kayak ya gue minta maaf, sehat-sehat buat semua, pasti gak gitu-gitu doang dia mah. Iya sih. Buat sister kita kita minta maaf ya. Masa ucapan klarifikasi gitu. Buat brother dan sister kita minta maaf kalau udah salah. Kan aneh kalau klarifikasi wajah kayak gitu. Aman sih dia gitu-gitu ya. Aman. Paling sekarang udah nggak ada gangguan badai-badai di sosmed dulu. Sosmed gue sih lagi aman sih alhamdulillah untungnya ya. Lagi nggak ada yang parah banget gitu. Paling ya misalkan gue ngupload konten 1-2 hate comment ada, tapi nggak yang sampai. Pokoknya selama belum ke Twitter sih menurut gue masih ke handle sih bang. Emang itu udah final stage lah gitu. Stage terakhir tuh. Iya. Paling parah, yang paling terakhir deh. Tapi paling parah apa? Terakhir yang parah gue ya itu nge-MC nikahan Luna Maya itu lumayan. Kenapa? Pokoknya gue nge-MC sama bini gue, terus gue pelangap-pelongo gitu lah katanya di sono. Dihujat lah. Dihujat? Tolol nih MC-nya nih. Gitu-gitu. Jadi kan gue nge-MC YouTube-nya TS sebenarnya. Bukan Mas Astra? Itu yang Jakarta. Nah, yang di Bali. Yang di Bali, gue sama bini gue. Sastra gak bisa soalnya waktu itu. Nah habis itu ya bini gue nyerocos, gue kayak diem-diem aja. Nah gue dihujat nih MC gimana. Dan gue dikira gue MC akadnya dikira. Ya masa gue MC akad Luna Maya, lu juga yang bener dong. Mana mungkin gitu kan. Masa dia kayak saya mau nikah siapa nih ya? Oza Rangkuti kayak tepat gitu. Gak mungkin Luna Maya mikir gitu. Nah yang di YouTube tuh di Jakarta. Yang di YouTube di Bali juga YouTube. Di sini juga YouTube juga. Bapak-bapak bule tuh yang pelongo siapa tuh cuy? Bapak bule di Jakarta itu. Gak tau gue juga tuh. Dia datang. Bapak bule. Iya. Masuk frame nih. Masuk frame lu kan. Mas Astra. Iya, lu colek-colek tuh. Iya, ini ngapain nih orang nih gitu kan. Kan gini-gini tuh dia. Dia tuh siapa? Dia nggak tahu temennya Kaluna kali ya. Gue juga nggak tahu. Dia juga kayaknya sendiri aja gitu. Apa boleh nyasar gue? Bagaimana gue nggak tahu dah. Dia kenapa di situ. Itu pecah sih itu. Bule pelangap pelongo. Itu pecah itu. Gue juga ketawa itu. Tapi lu sama Sastra jadi duo sekarang ya? Sebenarnya udah lama juga bang. Dari kita udah pindah-pindah berapa YouTube sebenarnya. Sampai sekarang gue di USS juga sama dia tuh udah konten kita yang keberapa lah gitu. Awal ketemu Sastra itu di podcast Kesal aja? Enggak, awal tuh dulu kita nongkrong. Abis itu kita kerja bareng buat Kiki dulu sebenarnya. Kiki siapa? Kiki Saputri.
Oh. Jadi dia juga udah ngomong di YouTube ya, kayak dulu mungkin Kiki awal masuk Laporpa tuh butuh bantuan buat kayak kombutnya lah ibaratnya. Oke. Kiki ngasih skrip, Ki ini bisa ke sini, bisa ke situ, bisa ke sini gitu. Ada kayak 4-5 orang, ntar Kiki lihat, abis itu diimprove lagi sama dia, baru dia syuting gitu. Nah, gue sama Sastra dulu bareng di situ, sama Ilham juga tuh. Gitu, sama ada beberapa orang lagi. Nah, dari situ lah gue jadi sering teleponan, tektokan, lama-lama baru dia bikin TikTok bareng. Sama Sastra. Sama Sastra. Oh, awalnya tuh nulis-nulis bantuin Kiki. Iya, skrip. seingat Buat gue ya. Laporpa. Buat Laporpa sama buat kayak kalau dia roasting pejabat yang di off air gitu-gitu. Kadang-kadang tuh dia ide lu tuh. dia kayak butuh tambahan doang sebenarnya kadang biasanya. Dia juga udah punya juga, tapi ini bisa ditambahin gak dikit gitu. Kalau untuk yang tapi buat yang roasting sama buat stand up dia kayaknya ada lagi. Entah ada yang lain lagi, bukan gua sama Sastra atau Nah, Ilham. kalau kayak gitu-gitu tuh bayarnya per project berarti atau per bulan? Dulu kita bulanan, Bang. Oh iya? Bulanan, tapi kan gue juga kerja di rumah doang. Jadi gua sama Sastra juga ya enak-enak aja. Timnya siapa ya? Lu, Sastra, Ilham? Ilham, terus teman kita ada Obi. Abis itu gue cabut, Sastra cabut, ada yang lain lagi masuk, gitu-gitu. Sampai sekarang? Nah sekarang kalau nggak salah dia udah nggak pakai deh. Jadi mungkin Kiki udah Sendiri aja kayaknya ya? udah ngerti. Oh mainnya gini nih, gue udah nggak perlu lagi. Mungkin gitu. Oh. Kayaknya ya. Dulu butuh tim dan masing-masing kayak Sastra, Ilham dibayar per bulan tuh. Per bulan. Ya mungkin Kiki juga mungkin panik Bang, dia baru kan. Tektokannya langsung sama Begituan. senior, Iya. Surya, Haji Iya. Andre gitu-gitu kan. Makanya dia butuh backup lah mungkin gitu. Berarti ngeluarin duit gede juga ya per bulan dia untuk itu ya. Ya lumayan lah mungkin ya. Dulu per bulan dia gaji berapa? Ya ada lah. Cukup lah. 2 juta. Ya angka-angka nyaman lah. 3 juta. Yuk lanjut next. Oh 3 juta, oke lah. Oke lah ya. Iya. Ya gue gak bilang segitu ya, intinya ada lah duitnya dulu gitu. Dan per bulan berarti deadline-nya apa? Deadline-nya ya dia syuting. Jadi Laporpa tuh dulu setahu gue Senin Selasa Rabu 2 episode. Dia ngasih skrip pagi sama sore kalau gak salah. Ya itu kita kerjain. Berarti untuk skrip Laporpa dia ngeluarin 15 juta per bulan. Kayak kita ganti topik ya Bang. Gue bilang aja kenal di TikTok sama Sastra beres sebenarnya, nggak ada di Gue juga salah ngomongin dulu di sini. Padahal gue udah lihat tuh Jegel gimana, Surya gimana. Nggak, gue suka penasaran banget. Oh, nggak gini. Orang-orang tuh suka Gofar nih ngulik-ngulik kekayaan. Sebenarnya bukan gitu. Bukan gitu, maksud gue adalah ada loh pekerjaan-pekerjaan yang belum tentu umum di luar sana. Emang iya. Kayak komedi body, iya, kombut tuh. Itu kan ada duitnya juga. Iya, oh jadi bisa menjadi profesi lu juga Iya, gitu jadi ibaratnya. profesi. Maksudnya kan Iya. orang-orang ke zaman sekarang kan banyak kerjaan tuh yang nggak umum gitu kan, Iya, tapi iya, tetap iya. menghasilkan. Benar, kerjanya dari rumah Iya. gitu. Ada, itu maksud gua di situ. Mm. Kebeli di FSK tuh dari duit itu. Kagak, enggak bukan. Itu udah lama Bang. Udah Oh, keluar udah gua. lama. Zaman DFSK udah keluar gua. Dari siapa sih berapa sih? Dongfeng Glory apa gitu. Glory 580. 580. Iya. Baru keluar Dongfeng tuh. 285 ya. Apanya? Harganya. Lu second beli Gue second? second. Second bawa 200. Di bawah. 200. Cepet 75 ya? Dapet ya? Di bawah Pego Bang, di bawah Oh iya? Pego. Di bawah Pego. Oke. Oke kan? Tahun berapa? Aduh tahun gue lupa gue gitu-gitunya. Pokoknya gue Yang ingat warna putih harganya kan? aja. Apa? Yang warna putih kan? Abu-abu lah. Oh. Abu-abu. Oh, di bawah Pego. Atau lu oke. salah kali, bukan itu kan yang punya gue. Pokoknya gue kayaknya nggak, baru juga nggak 285 deh. Oh ya? Kayaknya ya. 580 kan Glory lu kan? Gue lupa angkanya tapi ya Glory. Iya. Masih lu pakai sekarang? Masih. Tapi lu sering pakai kayak Gojek, Gokar, emang doyan gitu-gitu lu ya? Iya, Dongfeng tuh gue cuman kalau ya lagi ada acara atau misalkan mau pergi sama bini gue, barulah gue keluarin lah dia. Dari semua pilihan mobil kenapa Dongfeng tiba-tiba? Lu juga. punya duit deh? Iya. Mobil second lah. Terus Dongfeng kenapa? Gue pengen tahu. Iya, gue juga lupa ya. Pokoknya gue konsul sama abang gue nih, Ovi nih. Dia Ovi yang nyaranin lu beli iya, Dongfeng? pokoknya kayak, Za, lu mau mobil gimana? Ya udah bang, gue nggak mau yang sedan tua, gue nggak mau. Gue nggak mau brand-brand yang kayaknya tanda kutip Umum. mewah banget gitu. Dan gue juga nggak mau yang terlalu biasa. Gue bilang gitu kan. Oh, yang jarang lu punya nih. Terus kayak apalagi kebutuhan lo, gue yang penting bisa ngajak temen gue rame deh gitu. Gue pergi berlima berenam tuh nggak sempit gitu. Oh, yang lu butuh Dongfeng gitu. Pas gue udah beli, gue jalan
kok gue doang yang pakai dongfeng? Memang pengen eksklusif, cuma gak sendiri juga gitu. Karena gue liat dongfeng lain kan gue klaksonin tin pengen kayak Vespa gitu kan. Anjing gue doang dia nggak nyaut anjing, gue bilang solid lah dongfeng, ayolah kata gue, kita sesama nih. Gitu tuh. Gue juga nggak tahu ya kenapa dia milihin gue itu ya dibandingin Lu yang nanya lain ya. Lu nanya gak alasannya Coffee? Enggak sih, tapi itu hasil diskusi pada waktu itu doang. Dia nanya lu mau mobil gimana, ujung-ujungnya dapetnya itu dongfeng lah keluar. Gila ya, tuh. Ovi Rif tuh kadang-kadang Bukan. Kan bukan Ovi Rif. Dia gak kena jikun dia. Jikun sprain gak kenal dia. Gak pakai nyurok ya? Gak pakai nyurok. Gak pakai nyurok dia gitu. Iya. Kagak. Ovi pacarnya siapa sih kan? Ovi kan ada juga di IG-nya apa Malika namanya Malika. Oke. Ada ceweknya. Lu pas nikah sama bini lu izin ke dia gimana? Apa disuruh? Gue izin ya, gue bilang kayak gue bilang aja gue pengen nikah gitu kan. Ya udah dia bilang dia juga kayaknya nggak peduli bang yang kayak kata orang dilangkahin segala macam gitu-gitu, kayak dia nggak mikirin juga gitu-gitu. Dia umur berapa sih dia? Beda berapa tahunnya Sama gue beda satu doang. Oh deket banget dong. 90 dia, angkatan 90. Lu berarti 3 saudara? 3, adik gue 96. Adik lu yang pacarnya Gustiwi ya? Oh itu pukulan juga tuh ya. Iya pas makanya Gustiwi. berat Ini. tuh. Rest in peace lah Gustiwi lah. Asli. Cewek terakhir? Cewek terakhir. Cowok cewek? Iya. Oh yang nikah lu pertama nih? Yang nikah gue pertama. Dan dia juga gak peduli juga dilangkahin. Gak ada Iya. uang langkah, gak ada. Akhirnya formalitas gue kirimin gara-gara orang bilang kayak itu harus dah gitu. Oh lu kirimin duit apa barang? Gue kirimin duit waktu itu kecil cuma berapa gitu bang, formalitas doang. Dia juga bilang udah nggak usah. Tapi gue pikir ini harus kali ya. Gue juga nggak tahu sebenarnya harus sebab kagak itu. Katanya bad luck ya katanya. Katanya Pak Mali ya? Ada yang bilang gitu-gitu ya, ada yang bilang gitu-gitu. Batak gue. Oh lu Batak? Batak Marga lu apa? Padang. Rangkuti. Oh Rangkuti tuh Iya. marga ya? Emang gak terlalu ya, Rangkuti di marga Batak sama kayak dongfeng di mobil bang. Gue tuh pernah ke agak lain ya, ngebahas marga-marga yang rare. Iya. Rangkuti ini rare nih. Rangkuti rare kan, lumayan kan. Umum kan apa ya, Siregar lah ya, gitu-gitu ya. Sinaga, iya. Kayak ada rumah Horbo. Iya. Terus lu Rangkuti rare nih. Iya, Rangkuti yang gue tahu selain gue cuman ada politisi kayaknya Ray Rangkuti kayaknya ada tuh. Nah setiap dia rame di Twitter gue di-mention kayak bang nih bapak lu bang. Bukan anjing, gue bilang bangsat. Ayolah ada Rangkuti lain deh cepet-cepet nih biar orang gak mikir nih bapak gue bilang. Gitu tuh. Iya rare lumayan ya. Gue pernah bilang ya sama Oza nih teman-teman. Sampai Ovi lucu. Kalah semua udah. Playboy. Iya. Playboy kalah. Gue bilang sama Vivi, lu jangan lucu Vivi. Kalah. Udah lu gini aja, gak usah lucu-lucu gitu. Makanya kalau dia di YouTube udah mulai nonton Panji tuh gue tutupin gitu. Jangan bang, gak usah gitu. UFC aja lagi, UFC gue bilang UFC. Karena udah ganteng begitu lucu, dia gila udah sih. Leboy. Dia bisa ngelawak sih. Tiba-tiba ada komika kayak dia gitu kan. Hancur. Tega. Iya. Terus bercandanya, lu bayangin muka kayak Ovi, bercandanya kayak cuy. Gini, tiba-tiba Ovi mukanya begitu ganteng ngomong gini, sempak tuyul. Bayangin tuh. Viral sih. Jangan deh Vi, gitu aja Vi. Janganlah gitu aja lah. Jadi diri lu sendiri aja Vi. Ganteng aja. Nggak usah dibabat-babat semua. Iya. Tapi pernah dia untuk mencoba, ajarin gue stand up dong gitu, pernah nggak? Dia kayak kagak, dia nongkrong aja bercanda aja jarang bang dia mah. Gue ngobrol sama dia juga ya serius-serius gitu. Lu manggil apa dia bang? Abang iya. Gue ngobrol sama dia tuh bercanda juga jarang gitu. Ngobrolin cewek pernah gak? Enggak juga kayaknya, enggak yang kayak gitu gue sama dia. Oh, bukan ngobrol yang hubungannya bukan gitu? Bukan, paling kayak ya, kerjaan, duit, mobil. Udah 3 itu dari bolak-balik. Curhat-curhat cewek dia gak pernah? Curhat-curhat cewek gak pernah dia. Kecuali kalau lagi rame-rame sama sepupu kita tanya barulah kebuka. Kalau kayak tiba-tiba ke kamar gue kayak gimana cewek Zaya? Gue juga heran kalau dia kayak gitu. Brother sibuk gak? Tongkat muka dikit. Pengen heart to heart sebentar. Gak boleh gitu. Gue malah kayak lu mending cek urin deh bang. Gue curiga soalnya nih kayak gini. Ngomongnya brother lagi. Oh gitu. Iya kagak gak curhat gitu. gue. Tapi emang gue sama keluarga gue juga gitu. Iya. Bukan yang tipikal kayak
keluarga proper di film-film lah. Iya. Lu bersaudara berapa? Kakak gue 1, adik gue cewek 1, adik gue cowok 1, ada yang kandung, ada yang tiri juga gitu. Mungkin karena kita ada adik cewek bang, jadi kita dua-duanya curhatnya ke sono. Gua ke adik gua, abang gua kayaknya ke adik gua juga. Oh, adik lu cewek tuh jadi tempat curhat lu semua. Iya, karena kan kalau gua curhat sama abang gua kan ya sama-sama cowok, umur beda setahun, kayaknya pandangannya mah mirip-mirip gitu. Tapi kalau adik gua yang cewek kan tahunnya agak jauh, abis itu dia cewek mungkin ada sudut pandang beda gitu kan. Iya. Termasuk pas pengen nikah lu curhat sama adik lu. Iya, pas gua baru pengen first date sama bini gua sekarang, gua juga cerita dulu ke dia. Jadi dia teman kampusnya gitu kebetulan ya bang. Lu sempat percaya nggak bini lu pas lu pacaran? Gue perjaka lu. Nah enggak percaya gue gitu. Dia nggak tahu ya. Jadi tuh gue ajak dia nonton gue stand up untuk gue tahu, untuk gue cerita bahwa gue perjaka tuh, ayo nonton G Confess yuk gitu. Karena kayaknya susah nih first date nih nongkrong itu kan. By the way gue belum pernah loh. Aneh kan? Freak gitu kan kayaknya. Ini apaan sih? Iya, jadi kayak anjing gimana ya gue. Nah materi stand up gue tentang itu, keperjakaan. Oh pas. Ayo nonton G Confess yuk. Jadi dia taunya di situ tuh bareng sama penonton-penonton. Kelar show dia nanya nggak? Kelar show enggak sih, udah ngalir aja. Kayaknya dia percaya sih. Harusnya. Itu apa namanya acaranya? G Confess waktu itu. Dia harus nonton ini juga nih Maha Lucu Maha juga. Lucu. Harus nonton dia, harus nonton Maha Lucu juga. Kapan nih jadi? Maha Lucu itu ada di beberapa kota ya. Yang pertama di mana? Trenggalek ya, Trenggalek kawan. Bukan. Purwokerto kapan, Nas? 5 November di Purwokerto, Bali itu. Bali masih Desember. Oh, kedua Jogja ya? Kedua Bandung. Oh, kedua Bandung. Bandung, Solo. Kok hafal? Emang namanya ya talent baru graduate kayak gini lah namanya. Pesona JKT juga masih lupa-lupa Iya, gitu kalau bener, baru bener, lulus sih bener. kan. Purwokerto 5 November. 1 November. 1 November Purwokerto. Bandung 8 November. Bandung 8 November. Solo 15 November. Solo 15 November. Jakarta 20 November. 29 November. Bali 13 Desember. Bali 13 Desember. Nah, gua ada di Bandung sama Jakarta doang. Oke. Di Bandung tuh gua bakal stand up. Di Jakarta gua sama Sastra berdua Bad Boy Twins. Podcast Oke. live gitu. Di Bandung sama siapa itu? Di Muslim, enggak ya, Coki ya? Muslim semua kota ada ya. Pokoknya Coki sama Muslim semua kota ada. Nah, Tunggu Coki. deh, Muslim stand up. Nah, Muslim dia nggak stand up. Jadi dia ada podcast Musuh Masyarakat atau podcast Demam Tinggi tuh dengan teman-temannya yang sehat-sehat itu. bakal ada off air nih, gue juga nggak tahu deh gimana. Dia kadang kalau begitu off air kadang ada aja yang ajaib-ajaib sih tuh orang sih emang bang. Muslim tuh tiba-tiba wah anjing begini ya. Bangsat lah gitu. Gue juga pengen lihat tuh podcast Demam Tinggi live. Nah kalau pas lu di Bandung sama siapa aja lu? Gua Coki, Adriano Kolbi, Ada stand up. dia stand up sama Musuh Masyarakat lah di beda kota. Oke. Jadi ada beberapa kota yang dapatnya Coki stand up, ada yang dapatnya Bang Adri stand up, ada yang Musmas, ada yang gue stand up, ada yang gue yang podcast gitu. Nah di Jakarta itu Coki stand up ya Nasir? Iya. Coki sama Bang Adri stand up, nah Muslim podcast Demam Tinggi. Sama debatin gosip ada juga IP-nya ML yang lain. Oke. Tiket berapa tiket? Tiket itu berapa? Start dari 195.000. 155.000 tuh. Paling murah. Oh. Tuh, emang kita jebolan jam berapa jebolan? Nggak bisa. Nggak bisa. ada. Oh, 155.000 tuh pre-sale ya? Iya. Termasuk murah untuk event Termasuk ML itu. murah. Emang kita nggak terlalu kapitalis semenjak Patrick cabut. Canda Bang Pet ya. Canda Bang Pet. Iya, 155 ya Nas ya? 175. Beli di mana? Di website-nya Majelis Suci Indonesia. Majelisuciindonesia.com. Majelisuciindonesia.com. Gitu. Ada tuh dulu Bandung sama Jakarta. Gue Bandung stand up, Jakarta gue podcast gitu. Yang pertama kali terjadi sih emang si podcast Demam Tinggi ini nih. Muslim bersama teman-temannya itu akan di off air kan. Kita ngeliat di YouTube aja udah offside gitu kan. Gue penasaran nih orang mau ngapain lagi gitu. Aan si pecahan tuh ya. Aan namanya. pecah. Kemarin Warkopolim Bogor buka. Saipul datang. Saipul legend tuh, orang tuh the best tuh. Pakai The best. pedang-pedangan. Saipul. Tiba-tiba dia nyamperin gue. Bang, kita belum mutualan ini Cakram. Iya. Kita mutualan yuk. Kan lu bukan temen gue pulang.
Iya. Dengan gaya ngomongnya lancar itu kan. Iya, yang lancar itu aja. Dengan public speaking Yas Lawrence itu ya. Asli. Yang pertanyaan Najwa Shihab itu. Tiba-tiba Wancoy, pawangnya Wancoy. Oh. Datang. Oh, Dep, lu ngapain sih di sini sama gue aja? Saiful. Dia ada tuh Nas, Saiful Nas. Aku nggak ada. Oh nggak ikut dia ya? Nggak ada, udah. Tapi Aan gitu-gitu ada ya? Udah diusir Muslim juga katanya. Diusir juga dia ya? Iya. Tuh mah lucu ya. Pokoknya IP-IP yang di MLI ada itu akan tampil semua di off air-nya Bang ya kan? Ih, mantap. Tepuk tangan buat Ausa dan Kote. Kita nanti lucu nanti ya di sana ya. Malucu. Iya. Sponsornya Tecap Solo juga enggak? Bukan, tapi bisa kalau mau masuk. Bisa aja, Bisa semua lah, bisa terjadi. iya, bisa terjadi. Langsung kita ke STMJ subscriber tanya, mari jawab. Abdul Kahar, Bang Oza gimana setelah melepas perjaka melalui jalur halal? Waduh. Wih, ini dong avatarnya, bah, Avatarnya sadis, keker gila. Otot-otot ketat nanyain ke perjakaan sih gue takut ya. Maksudnya. Abdul Kahar. Gimana setelah melepas perjaka melalui jalur halal? Ya biasa aja. Iya biasa aja ya paling cuman happy aja karena kayak berhasil ternyata gue tahan nih sampai finish gitu. Ini nih. Iya kayak berhasil puasa gitu lah. Wah akhirnya nih gitu. Akhirnya ini gitu kan. Udah lega ya lega. Lega aja ya Abdul ya Iya, kan. Abdul. Berikutnya his skill menjadi drummer di sebuah band yang vokalis hafal lirik alias kudu nyontek, gimana perasaannya? Makanya pas lokal fest kan kita kan setelah Malik kan tuh Bang. Jadi pas kita di backstage gue ke depan gue ngeliat Angga kan. Ini lagu 5 menit kok hafal nih dia. Sedangkan vokalis gue 40 detik nyontek gitu. Kata anak-anak ya, Angga kan samping panggung ya. Iya. Dia ngomong gini, the next Angga di Malik nih Wancoy. Kalau gue di pensiun, Wancoy harus di Malik nih. Wancoy masuk Malik. Angga Masuk ngomong Malik. gitu. Iya. Jawa sambil gini-gini. Basisnya. Iya. Wancoy ya gak? Widi kayak iya tuh. Ilman sama nulis partitur, saya setuju. Tulis partitur di panggung gitu. Kayaknya gak ada tempat lain gitu. Ya gitulah perasaannya. Ya seru-seru aja. Nanti Gil. mungkin dia hafal kali kalau udah geledek jalan agak panjang lama-lama bisa jadi dia hafal Bang. ya Hafal kan? dia pasti. Berikutnya Alvan MR, Bang Oza gimana rasanya di hate terus sama Gen Z? Nah, tadi lah tuh ya yang kita bahas-bahas juga Bang ya. Karena kalau di IG mungkin karena mereka ada second account jadi nge-hate-nya juga lebih bebas gitu kan. Pernah gak yang orang asli nge-hate lu? Di Instagram deh. Nah di Twitter tuh dulu pas gue Jaksel kan mental health nih, ada haters gue kan asli tuh. Namanya sih gak asli ya bahasa Inggris gitu, tapi fotonya asli dan profilnya nggak diprotek. Nah dia bikin tweet gitu, jadi dia ini saking bencinya sama gue, dia bikin tweet bahasa Inggris pertama, terus kayak orang nggak ngerti kan dibikin lagi bahasa Indonesianya gitu. Itu kan sebel banget kan. Pas gue liat nih orang kerja apa ya, ternyata dia kayak pelukis di Ubud gitu Bang. Oh. Iya, apa tuh gue pikir emang pelukis bener cuman SBY gue pikir. Benci banget sama lu tuh. 2 tweet Bang dibikin Indo-Inggris loh, iya. Wah itu saking benci itu. Iya, kalau Maksudnya, semua orang baca tweet gue. orang mengeluarkan effort sebegitunya udah bencinya maksimal tuh. Iya, udah maksimal banget kan. Cewek cowok? Cewek pelukis gitu. Di Ubud gitu, orang-orang yoga gitu-gitu kayaknya emang yang apa ya? Zen gitu ya? Zen gitu. Oh. Tapi kalau Zen kok sempet nggak? Katanya lu Zen. Nyari kedamaian. Nyari kedamaian. Konsep lu kan damai Iya, gitu. kenapa harus nge-hate? Iya kan. Akhirnya approach lu gak di DM atau enggak? Akhirnya enggak, dan tweetnya juga kayaknya enggak gue respon pada waktu itu tweetnya dia. Karena itu emang gede banget tweetnya, gue juga enggak udah. Dia ngomong apa? Pokoknya tentang dia nggak suka gue bercanda mental health intinya gitu. Padahal yang gue bercandain kan mental health yang self proclaim sebetulnya. Iya betul. Bukan yang beneran diagnosis, pasien. Maksud gue iya. ngatain pasien sakit itu nggak mungkin. Iya. Nah dia salah nangkap gitu doang sebenarnya, kayaknya salah paham gitulah. Dia gimana ya dari ngelukis? Entar. Gue mau dulu. Head Oza dulu nih. Di sela-sela melukis gitu. Udah, lega. Heeh. Zen lagi.
Aduh bahasa Inggris. Indonesia. Orang-orang nggak paham nih. Takutnya nih nggak ngerti nih gitu ya kan. Ya nggak nyari Zen lah itulah. Iya. Oke, berikutnya. Kevin Anggi, setelah menikah hal apa yang bikin lu kaget? Bikin gue kaget ya. Dari bini gue berarti maksudnya gitu ya. Apapun itu, mungkin kehidupan pernikahan. Oh ternyata segini begininya ya gitu. Mungkin karena dia Gen Z juga ya. Jadi yang gue kaget juga masih hal-hal related Gen Z juga gitu bang. Oh. Jadi kayak gue ketemu sama teman-temannya nih banyak gitu kan. Terus gue followin. Abis itu jeda berapa bulan gue followin lagi second. Jadi tuh mereka punya second account semua gitu. Jadi pernah ada satu orang nih, gue nemu second account-nya duluan sebelum pertamanya. Nah itu lu kayak ngintip orang mandi lah, saya tau lo kayak jangan deh, yang first dulu nih harusnya gitu. Kayak gak enak sendiri gitu gue. Itu sih salah satunya. Second account tuh bagi mereka tuh apa buat lebih bebas ngepost apa aja? Kewajiban nih ya, ngepost apa aja, ngepost pacaran di second, orang tua di second biasanya bang. Lu buka, misalkan lu cewek Gen Z nih, lu scroll ke bawah tuh emaknya nggak ada di situ. Gue pikir ini apa Gen Z yatim semua apa gimana? Nggak pernah ada foto nyokap gitu kan? Ternyata di second di expose sama dia. Orang tua di second account. Orang tua di second account, pacar di second account. Yang pertama tuh berarti posnya cuma 2 gitu Iya, ya. ke Bali doang gitu-gitu, nonton konser gitu-gitu. Pokoknya mereka realnya aktifnya di second account. Itu sebenarnya. lumrah tuh ya. Bagi mereka Itu tuh lumrah. Malah kalau Gen Z nggak punya second account malah janggal kalau buat gue sekarang. Kayak dikucilkan deh kalau Kayaknya misalnya. aneh gitu Iya. kalau nggak ada second account. Wah aneh sih. Kayak gitu tuh. Iya, gue belum menerima hal itu. Kayaknya kayak masih kaget aja gue. Oh Iya. ternyata gitu. Tapi itu masih mending. Nah kadang kalau yang ekstrim itu dia ada lagi akun ketiga. Nah ini udah Gen Z dalam nih, ibaratnya nih levelnya udah yang deep level Gen Z nih. Itu buat nge-hate gitu bang. Kayak Twitter. Karena ada yang legend juga nih. Ini cerita legend kayak cerita sushi tadi nih. Jadi kan ada pangeran Thailand gitu dulu nih. Dia ganteng lah pokoknya. Terus dia dipuja-puja kayak orang ngeliat siapa ya zaman kita Beckham gitulah kayak. Nah abis itu si orang Thailand ini tiba-tiba ngepost bahwa dia punya istri ternyata selama ini, tapi nggak pernah dipost. Baru dipost di hari itu dia lagi enif atau apalah gitu. Nah kan kalau normal nih ya manusia nih, oh ini istrinya, nah kan biasa kan. Iya. Ya Oh kan? gini mukanya. Iya, wah istrinya cantik ya gitu kan. Nah netizen budiman ini kayak anjing nih cewek, kenapa anjing nggak salah apa-apaan. Abis itu liat komennya nambah, sampai itu ceweknya udah pensiun IG. Oh iya? Iya orang Thailand berhenti gara-gara netizen Indonesia kan gila kan. Bukan orang Thailand yang ngehujat. Wah anjing. Kacau itu tuh third account. Oh account tuh buat nge-hate. Ada yang kayak gitu, ada yang buat stalking doang gitu. Kan gak semuanya nge-hate kan Gen Z. Iya. Tapi kalau yang nge-hate biasanya pakai akun ketiga gitu. Ekstrim bang, ekstrim. Oke berikutnya. Edit Tiawan, nikah bisa cerai, pacaran bisa putus. Nah kalau HTS bisa apa bang? Jawab dari sudut pandang anak Jaksel bang. HTS lebih riskan lagi. Cover Faber Castell loh. ada kakak tua. Profile picture sih Jaksel ya. Profile picture sih senopati banget itu, senopati banget sih. Ya. Wah HTS apa ya? Situationship sekarang orang nyebutnya kan yang lagi rame Iya kan. gitu, gue baru tahu tuh situationship adalah HTS. HTS iya situationship sama eksklusif. Kayak ya gue eksklusif sama dia gitu. Gue kayak di endorse bagaimana bukan? Jadi BA. Oh lo nggak host di situ maksudnya. Sekarang gitu bang kayak lo eksklusif gak sih sama dia gitu. Eksklusif tuh maksudnya pacaran. Ya sebenarnya mah pacaran kan itu lu deket kabar-kabaran pergi berdua itu kan pacaran sebenarnya tapi kayak dia nggak bilang gue pacaran gitu. Eksklusif. Gue eksklusif sama dia sekarang gitu. Oh jadi dia nggak kayak yang mengiyakan lain. cewek lain atau cowok lain Iya, gitu. Oh, itu eksklusif. Eksklusif. Gitu. Baru tahu gue. Kalau ATS biasanya putusnya gitu-gitu aja kayak udah ngilang-ngilang gitu aja, ngilang-ngilang aja. Ngilang-ngilang aja. Heeh. Atau nemu HTSan baru mungkin. Bisa Iya. gitu ya. Ya terima kasih Mas Faber Castell berikutnya. Oh udah terima kasih.
Buat Oza Rangkuti jangan lupa untuk datang ke Mahalucu. Mahalucu Jakartanya pokoknya 13 Desember ya. Itu finalnya. Sama Jakarta. Bandung juga lu ada. Bandung gue tanggal 8, sisanya ada Bali, Purwokerto, Solo. Sekali lagi terima kasih Oza Rangkuti dan Tecap Solo yang jadi teman ngobrol gue kali ini. Syahdu bener nih. Cakep. Emang Tecap Solo Syahdu banget. Buat jadi temen nih, teman ngobrol kita di setiap momen. Udah paling pas tuh ya gak. Cara dapetinnya juga gampang banget. Di warung ada, e-commerce ada, pasar ada. Pokoknya semuanya bisa dibeli dan gampang banget. Sekali lagi jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok Tecap Solo _id. Gofar Hilman pamit, sampai jumpa semuanya. Bye.